Halo semuanya, selamat datang di Arianto Hong Channel dan kali ini kita akan masuk ke serial pembelajaran yang keempat, yaitu bagaimana cara kita melakukan pemilihan koin dan juga melakukan settingnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar ya, saya akan kasih lihat teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Dan kita akan buka aplikasi Binance ya teman-teman. Nanti teman-teman di rumah juga boleh buka. Dan tentu saja di sini pemilihan koin yang kita maksud ini adalah kita akan menentukan koin apa saja yang kita bisa pakai untuk tradingkan di MyStorm application. Dan jenis koin tentunya koin adalah koin BLVT ya teman-teman ya. Dan sekarang masih kita masuk ke halaman market teman-teman, dari aplikasi juga boleh buka, teman-teman boleh buka semuanya. Dan di sini teman-teman lihat di sini sudah ada beberapa jenis koin dan yang kita akan pilih adalah jenis koin yang memang ada koin up dan koin down-nya. Sekarang saya akan ambil contoh adalah koin ETH. Ya, koin ETH ini adalah satu koin yang memang ada di dalam BLVT. Nanti dia teman-teman bisa cek ada koin ETH up dan ETH down ya. Nah, sekarang kita buka dulu koin ETH-nya dan kita buka time frame yang 1H atau 1 hour ya. Kalau yang 1H besar itu berarti 1 hari ya teman-teman kalau untuk bahasa Indonesia ya. Nah, untuk tabel ini, untuk diagram yang teman-teman bisa lihat dari chart yang sudah saya buka. Di sini untuk tabel yang 1 jam itu dia mengalami fluktuasi yang sangat lumayan ya teman-teman ya. Fluktuasi yang sangat lumayan. Artinya dia mengalami penurunan, dia mengalami kenaikan. Nah, untuk jenis koin yang seperti ini teman-teman, kita sangat tidak sarankan untuk dilakukan pembelian ya. Kenapa? Karena yang kita cari itu bukanlah jenis koin yang fluktuasinya sampai terlalu turun dan terlalu ke atas. Ini fluktuasinya terlalu besar teman-teman. Memang sih tidak ada salahnya kita melakukan pembelian koin ETH up dan ETH down dengan tampilan dari chartnya yang seperti ini. Tidak ada salahnya. Tapi ini akan jadi sebuah PR buat teman-teman ketika punya koin yang dia chartnya modelnya seperti ini. Kenapa? Kita lihat ya di sini teman-teman ya. Kita lihat tampilan di sebelah sini dan teman-teman bisa lihat ETH posisinya adalah sedang mengalami kenaikan, lalu posisi saat ini adalah sedang mengalami penurunan. Dan untuk kenaikan dan penurunan yang cukup tinggi sekali teman-teman. Dari yang warna hijau sampai ke atas lalu turun menjadi warna merah. Ya memang pergerakannya tidak langsung mulus semuanya hijau ya. Dia pasti akan ada naik hijau dulu, terus merah, terus hijau lagi. Pada dasarnya ini adalah uptrend teman-teman. Lalu posisi sekarang itu menuju downtrend ya. Kita masih belum tahu apakah benar-benar akan downtrend atau malah masuk ke area sideways. Tapi kalau teman-teman lihat dan teman-teman ketemu koin atau teman-teman trading dengan koin seperti ini, berarti teman-teman punya satu PR nih, yaitu di koin pada saat ETH-nya sedang mengalami uptrend, maka ETH up teman-teman itu akan dirunningkan, sedangkan ETH down-nya teman-teman perlu melakukan suspend. Ya, nanti teman-teman akan buka lagi ETH down-nya pada saat sudah berada di titik puncak dari ETH up. Ya, maka dia akan mengalami downtrend. Ketika mengalami downtrend, teman-teman melakukan open atau start buying di bagian ETH downtrend. Tapi ini tidak kami rekomendasikan, tidak saya sendiri rekomendasikan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan terjadi pertumbuhan yang melebihi dari budget yang sudah kita setting, ya budget persentase berhubungan dengan budget dari USDT yang kita punya ya. Tentu saja kalau misalkan melebihi, maka teman-teman akan memasuk ke area yang saya sebut dengan hole, yaitu area yang teman-teman tidak akan mendapatkan profit apapun. Nah, saya tidak rekomendasi apabila teman-teman melihat dengan chart seperti ini, saya sangat tidak rekomendasi menggunakan ETH ya. Nah, ini jadi satu PR sih teman-teman kalau teman-teman ketemu dengan grafik yang seperti ini. Oke. Sekarang saya masuk ke contoh yang kedua, misalkan Bitcoin atau BTC ya. Sekarang saya kecilkan juga dengan yang 1 hour ya. Nah, koin BTC juga sama teman-teman. Saya tidak terlalu rekomendasikan teman-teman untuk melakukan pemilihan di BTC up dan BTC down ya. Kenapa? BTC itu juga mengalami uptrend teman-teman. Lalu di sini teman-teman lihat dia mengalami downtrend sedikit lalu masuk ke area sideways. Ya, area sideways ini kalau teman-teman lihat ini masih memungkinkan terjadi penurunan atau terjadi downtrend ya ke depannya ya. Cuman kalau saya lihat dari investing.com dan beberapa situs yang lain, kelihatannya Bitcoin sendiri akan mengalami new ATH lagi. Kelihatannya ya, kemarin kan dia baru tembus ATH yang baru teman-teman, yaitu di angka 68.524. Itu adalah ATH terbaru dari Bitcoin ya. Tapi saya tidak rekomendasi juga apabila teman-teman ingin memilih koin seperti ini. Memang koin ini bisa teman-teman lakukan trading di Bitcoin up dan Bitcoin down-nya. Tapi sekali lagi, untuk grafik yang seperti ini ada satu PR besar yang harus teman-teman lakukan, yaitu harus melakukan suspend di bagian BTC down. Kenapa? Karena dia mostly mengalami kenaikan. Tapi kalau teman-teman lihat di area yang sekarang ya,
Kita lihat chart yang ini ya. Nah, ini dia sedang memasuk ke area yang sideway, tapi sideway yang hanya beberapa jam ya. Saya nggak tahu, maksudnya kalau kita lihat di bagian 4 jam, mungkin saja dia akan mengalami downtrend ya, tapi bisa jadi koreksi dan dia akan naik ke uptrend lagi ya. Lalu kita lihat ke yang koin yang selanjutnya, yaitu misalkan 1 inch ya. Nah, untuk jenis koin yang 1 inch, saya cukup merekomendasikan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita buka dulu yang 4 jam ya. 4 jam ini, ya setiap chart itu, setiap candle yang teman-teman lihat yang merah hijau itu mewakili 4 jam teman-teman. Ya, atau kita bisa buka yang 1 jam juga boleh ya. Nah, saya sangat merekomendasikan koin yang dengan chart seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena dia berada di area sideway dengan fluktuasinya yang sangat lumayan di area sideway. Kalau kita bermain di coin up dan coin down, kita akan punya batasan decline atau susunan number of grid yang sudah kita bikin. Nanti habis ini kita akan bahas itu. Nah, ketika teman-teman membeli coin yang up dan juga membeli coin yang down, berarti teman-teman membuat batas atas dan juga membuat batas bawah. Sesuai dengan persentase yang sudah teman-teman setting di awal. Ya, contohnya kalau misalnya teman-teman melakukan setting di bagian number of grid misalnya 20 dengan decline-nya 2%. Berarti pertahanannya adalah minus 40%. Sehingga yang up-nya dari titik 0 yang teman-teman sudah buy pertama kali, itu akan punya pertahanan modal itu sebesar 40% teman-teman, minus 40%, termasuk yang bagian down-nya juga minus 40%. Jadi selama dia tidak melewati area itu, maka teman-teman akan mendapatkan profit ketika dia mengalami naik turun di area yang minus 40% tadi. Ya, buy up maupun down. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di tabel yang di chart yang satu ini, dia mengalami kenaikan dan penurunan yang berada di dalam satu area ya. Anggap misalkan kita bilang begini, teman-teman lihat harga yang sebelah kanan yang paling pojok ya, di situ atau ada angka 4665 dan yang paling bawahnya adalah 4330 ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat nanti ya. Di situ adalah misalkan contoh, di situ adalah area di mana kita membatasi sampai minus 40%, misalkan saja seperti itu. Maka selama dia berada di area itu, kita akan mendapatkan profit pada saat dia pada saat dia mengalami kenaikan atau penurunan dari grafiknya. Ya, jadi semakin banyak dia mengalami kenaikan atau penurunan di area seperti itu dengan chart yang panjang-panjang seperti ini teman-teman. Nah, disinilah aplikasi kita akan sangat maksimal, yaitu Mindstorm-nya. Mindstorm akan sangat maksimal menghasilkan profit buat kita teman-teman. Kenapa? Karena penurunannya cukup besar, kenaikannya juga cukup besar. Ya, jadi ini yang saya sangat-sangat rekomendasikan kepada teman-teman ketika memilih sebuah koin. Carilah koin yang dia banyak bermain di area sideway dengan konsep candle-nya yang sangat panjang. Berhati-hati dengan candle-candle yang sangat-sangat pendek ya. Saya akan kasih teman-teman contoh lagi ya. Misalkan kita buka BNB teman-teman ya. Nah, BNB itu sering punya yang namanya chart seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Chartnya itu membentuk candle yang sangat tipis, dan tipisnya candle ini itu belum tentu akan memberikan kita profit yang lumayan. Misalkan ketika teman-teman menentukan decline-nya 2%, profit ratio-nya 1,3%. Nah, candle seperti ini belum tentu mencapai angka 1,3% maupun 2% dari decline-nya. Ya, jadi dengan candle seperti ini kita tidak akan mendapatkan profit. Makanya kenapa kita sangat saranin teman-teman untuk membeli koin yang dia punya fluktuasi candle yang sangat bagus. Ya, yang cukup panjang ke merahnya, yang cukup panjang juga ke hijaunya. Jadi dengan candle yang seperti itu sangat bagus sekali teman-teman. Oke, itu yang tadi yang 1 inch ya. Terus kemudian ada BNB ya. Koin-koin yang seperti BNB itu sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Kenapa? Karena cukup stabil. Nah, karena dia cukup stabil, jadi pergerakan candle-nya juga sangat tipis-tipis teman-teman. Jadi profitnya tidak besar. Tentu tetap akan mendapatkan profit dari BNB up maupun BNB down. Tapi sekali lagi tidak akan terlalu maksimal. Kalau misalnya teman-teman lihat kembali yang 1 inch tadi, ini candle-nya itu sungguh-sungguh sangat panjang teman-teman. Inilah candle yang kita cari selama dia berada di batasan yang sudah kita susun, yaitu yang minus 40% dan minus 4% ke bawah. Kalau teman-teman membuat gridnya misalkan 30 atau layernya 30 dengan decline 2%, maka ketahanannya adalah minus 60%. Ya, nanti kita akan bahas yang bagian ini ya teman-teman ya. Tapi pada dasarnya saya ingin tunjukin ke teman-teman, kalau misalkan kita memilih koin, carilah koin yang punya candle yang seperti ini. Sideway, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tapi dia bermain di tengah-tengah dengan candle yang sangat-sangat panjang. Oke,
Next, kita akan lihat dengan koin XLM misalkan, ya. Nah, teman-teman lihat, XLM ini adalah koin yang menurut saya juga tidak terlalu bagus. Kenapa? Teman-teman bisa lihat kan, candlenya kecil-kecil sekali, ya. Arahnya juga rata-rata naik ke atas, tapi sekali lagi dengan candle seperti ini tidak memberikan terlalu banyak income atau tidak terlalu banyak profit, teman-teman. Jadi, kalau ketemu candle seperti ini, maka koin ini kita jangan perdagangkan. Oke, sekarang kita lagi ganti ke misalkan sushi, ya, koin sushi. Mari kita lihat ya bersama-sama. Ini saya pakai time frame yang 1 jam ya. Nah, sushi ini juga termasuk koin yang oke lah, kita bisa rekomendasikan teman-teman. Teman-teman lihat ya, memang tidak sebagus tadi dari One Inch, tapi masih oke untuk memberikan kita income, ya. Dia mengalami fluktuasi dan boleh dibilang ini masih, kalau misalkan kita settingnya misalkan minus 40%, maka ini masih bisa masuk area minus 40%. Nah, ini tentu saja dengan perhitungan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa hitung-hitung sendiri menggunakan kalkulator. Di sampingnya itu sudah ada tulisan harga 12.489 yang paling tinggi, dan paling rendahnya adalah 11.452. Apakah nilai ini kalau misalnya terjadi fluktuasi itu mencapai minus 40% atau tidak, ya? Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Oke, next kita lihat lagi koin yang lain, misalkan ada, ya. Nah, ada termasuk koin yang saya juga tidak begitu rekomendasikan. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak di area sideways. Jadi kalau lagi naik-naik, kalau lagi turun-turun, ya sideways-nya sangat sedikit sekali teman-teman. Yang kita cari di Mainstream itu adalah area yang sideways. Ya, kalau kita main di koin yang tidak ada area sideways-nya banyak, maka teman-teman punya PR. Yaitu sekali lagi, kalau kita melihat ada seperti ini pada saat dia sedang berada di harga yang paling bawah, maka teman-teman perlu melakukan suspend di bagian suspend of buying-nya di bagian coin down-nya. Kenapa? Karena dia bergerak naik ke atas teman-teman. Nah, ketika dia sampai di atas di angka 2.378, nah disinilah teman-teman akan dan harus membuka yang namanya coin down-nya. Sehingga terjadi penurunan, teman-teman punya coin down-nya akan make money teman-teman. Nah, kalau dia di area ini sampai ke seterusnya berada di area sideways, maka kita akan make money. Tapi kalau dia akan turun ke bawah, maka koin dari ada up ini harus kita suspend of buying. Jadi yang kita jalankan adalah ada down-nya ya, dan down-nya itu kita start aja semuanya. Oke, next lagi kita akan lihat lagi koin yang berikutnya yaitu Uni, ya. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman lihat Uni ini juga sebenarnya boleh direkomendasikan, tapi juga punya PR sedikit ya. Tapi daripada kita tidak ketemu terlalu banyak koin yang seperti One Inch, maka ini juga saya sebenarnya rekomendasikan sekali ya. Dia punya pergerakan, itu memang juga tidak terlalu besar-besar, tapi masih lebih oke dibandingkan tadi yang lain-lain ya. Dan di sini ada pergerakan candle yang cukup panjang juga di bagian akhir-akhir tuh, dan akhirnya dia membentuk area sideways. Memang Uni tidak sebagus dari yang One Inch yang saya tunjukin sebelumnya, tapi masih oke untuk kita transaksikan teman-teman. Next, kita masuk ke XRP ya. Oke, nah XRP ini adalah koin yang menurut saya juga cukup saya rekomendasikan teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia punya chart itu cukup panjang-panjang ya, walaupun sekali lagi tidak sebagus One Inch, tapi ini XRP koin ini menurut saya cukup oke untuk kita perdagangkan. Memang kalau dari hasil mungkin dia tidak memberikan cukup oke banget lah ya kayak One Inch dan sebagainya, tapi ini mirip-mirip dengan Uni teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bicara 100% kita punya income itu per hari, itu mungkin sumbangsi dari XRP ini bisa sekitar 30% ya. Nah, oke. Saya back lagi, dan kita akan lihat lagi satu lagi yang terakhir itu ya, XTZ ya. Ini juga koin yang saya cukup sangat rekomendasikan. Ini kakak beradik dengan One Inch, tapi menurut saya One Inch masih juara satu ya. Nah, XTZ ini dia punya candle ini juga cukup oke ya, dan harus waspada juga ya. Beberapa waktu tertentu dia tiba-tiba bisa turun parah sekali, dan di sini XTZ up-nya teman-teman harus melakukan suspend ya. Tapi kalau kita lihat selama dia berada di area yang kita sudah covering bagian atas dan bawah itu, maka teman-teman tidak perlu khawatir dan biarkan saja berjalan, karena ini tetap bisa menghasilkan kita punya profit yang cukup lumayan ya. Tapi kalau teman-teman tanya saya, kira-kira antara XTZ dengan One Inch masih lebih bagus mana? Saya masih tetap memilih yang One Inch. Oke. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, kira-kira koin apa lagi ya? DOT, baik. Nah,
DOT ini juga koin yang sebenarnya saya cukup rekomendasikan dan menurut saya ini bisa seimbang dengan XRP atau mungkin bisa di atas XRP ya. Kenapa? Karena pergerakan candlenya juga sangat panjang-panjang teman-teman ya, dan ini cukup lumayan lah untuk kita pakai. Dan apabila tadi teman-teman misalkan menggunakan koin yang satu ini, mungkin PR-nya tidak sebanyak yang lain-lain, tapi juga tidak menarik yang bagian one inch teman-teman. So, kalau misalkan kita ketemu candle seperti ini boleh untuk ditransaksikan. Artinya kita tadi udah dapat ya, ada XTZ, ada one inch, ada DOT yang saya rekomendasikan yang posisi paling posisi ketiga ya. Tadi saya juga lihat di sushi juga cukup bagus ya sepertinya ya. Kita lihat lagi yang bagian sushi ya teman-teman ya. Sushi kita lihat, yes, sushi juga cukup bagus sekali teman-teman. Jadi tadi ada one inch, ada XTZ, kemudian sushi, kemudian DOT ya. Lalu kita mau cek lagi yang lainnya, misalkan kita lihat dari LTC, saya lupa LTC ada LTC up atau LTC down nggak ya? Coba kita cek ya. Oke, LTC juga punya ya, berarti kita lihat ke LTC. Baik. Nah, LTC juga saya tidak rekomendasikan teman-teman jika melihat chart yang seperti ini. Ya, kalau teman-teman membeli chart LTC, membeli koin LTC, token LTC, LTC up dan LTC down, maka teman-teman perlu melakukan yang namanya suspend of buying ke koin LTC-nya atau token LTC-nya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini kurang begitu oke ya. Saya tidak terlalu rekomendasikan teman-teman. Nah, sekarang kita udah dapat beberapa koin dan menurut saya itu adalah beberapa contoh bagaimana kita melakukan analisa untuk pemilihan koin teman-teman. Ya, nanti dari koin-koin ini teman-teman tentukan, dan saya sangat rekomendasikan kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan trading koin. Maksimal kalau bisa cuma 4 saja teman-teman. Itu menurut saya sudah sangat maksimal. Jangan terlalu banyak karena begitu banyak sekali teman-teman harus melakukan analisa ini secara terus-menerus dan mungkin saja harus everyday ya. Jadinya itu sebuah kerjaan teman-teman. Dengan kita fokus misalkan cuma dengan 2 atau 3 atau maksimal 4 koin, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan analisa koin dan memilih koin-koin yang terbaik yang bisa kita pilih ya. Jadi itu adalah contoh tadi bagaimana caranya kita melakukan pemilihan koin. Lihat candlenya, semakin dia bagus di sideways itu tengah-tengah, dan semakin panjang seperti ini, maka koin itu sangat menarik untuk kita beli. Karena area itulah ketika dia naik kita dapatin dari up, ketika dia turun ya kita dapatin yang down. Ketika dia naik dan turun, maka kita akan dapatin dua-duanya. Ya, itu cara memilih koin. Sekarang saya akan masuk ke area pembahasan bagaimana caranya kita melakukan settingan ya, dan settingan yang di sini yang saya maksud itu adalah settingan menggunakan grid strategi ya. Sambil pen dulu teman-teman ya, nanti saya tunjukin. Oke, kita ngebahas mengenai grid strategi. Nanti untuk strategi yang lain ya, yang penting teman-teman menguasai setiap strategi ya, menguasai setiap strategi dan bagaimana cara settingannya. Untuk yang paling simple, ya tentu saja kita menggunakan grid strategi teman-teman. Grid strategi ini adalah settingan yang satu kali setting, yang teman-teman bisa dapatin settingan sampai kedalaman, cukup dengan satu settingan ini. Dan grid strategi ini adalah settingan yang paling simple ya, menurut saya, dan juga paling low risk lah menurut saya. Dia tidak menggunakan konsep martingale, tidak juga menggunakan konsep averaging. Di sini dia melakukan penjualan atau sell per layer. Ya, sell per layer. Ya, jadi dia akan menjual satu-satu layer. Nah, ada beberapa teman yang nanya saya tentang, Pak, kan lebih bagus averaging. Oke, gini, saya jelasin ya. Kalau teman-teman melakukan trading, dan trading ini kan kita tidak jangka pendek ya. Artinya kita bukan trading 1 bulan, terus bulan besoknya kita sudah tidak trading. Kan kita bukan melakukan trading yang seperti itu. Trading yang akan kita lakukan adalah trading yang berkelanjutan ya. Trading yang berkelanjutan. Continuous ya. Continuous. Ya, ini adalah trading yang akan kita lakukan. Trading yang berkelanjutan. Kalau teman-teman dagang, stok barang dan sebagainya, maka itu akan terus bergulir kan. Artinya teman-teman akan buy, ya, teman-teman akan melakukan buy, lalu teman-teman juga akan melakukan yang namanya sell, ya. Dan ini berulang-ulang.
berulang-ulang setiap hari. Ya, bahkan setiap waktu ya kita lakukan buy, kita lakukan sell, kita lakukan buy, kita lakukan sell, kita lakukan buy, kita lakukan sell. Nah, saya pernah bahas ya di chapter pertama yang tentang floating. Jadi semakin banyak kita melakukan buy, oke. Kita misalkan melakukan buy dalam jumlah yang banyak, ya BYK ya saya singkat ya, maka kita juga akan melakukan yang namanya sell dalam jumlah yang banyak. Tapi ingat, buy yang kita masuk di sini adalah buy di harga rendah ya, harga rendah. Nah, makanya saya senang dengan saya sangat senang dengan chart yang dia itu misalkan di tengah-tengah seperti ini. Ya, tidak terlalu naik ke atas, tidak terlalu naik ke bawah. Kenapa? Karena kita bisa melakukan buy dan sell kedua koin up and down yang kita punya. Jadi dia naik kita akan sell, dia turun akan buy, dia naik akan sell, dia turun akan buy. Dan itu berulang-ulang teman-teman dalam satu hari. Kalau misalkan candlenya jalannya seperti itu terus dalam seharian, kita bisa make profit itu sangat besar sekali teman-teman. Ya, kalau misalkan candlenya kecil-kecil, ya kita dapatnya lebih kecil, ya. Tapi pada dasarnya dengan adanya coin up dan coin down, ya kita bisa dapatnya dua-duanya. Jadi kita akan melakukan transaksi buy dan sell ini. Ya semakin banyak buy, maka semakin banyak sell. Dan saya sudah kasih tahu teman-teman, saya adalah tipe orang yang tidak pernah menyesal melakukan floating, dan saya sangat suka dengan floating. Artinya semakin banyak floating, semakin banyak buy. Dan kita bisa melakukan semakin juga banyak sell-nya. Jadi saya bisa dapatin profit jauh lebih banyak. Nah, pada dasarnya kalau kita dagang ya, teman-teman kalau dagang, cash itu tidak boleh terlalu banyak teman-teman pegang, ya. Jadi tidak boleh banyak sell ya, banyak cash ya. Kenapa? Kalau teman-teman pegang cashnya terlalu banyak, artinya stok barangnya dikit. Kalau stok barangnya sedikit, nanti sell-nya juga sedikit. Ya, makanya kita sering dengar lah dari orang-orang yang dagang, mereka selalu bilang begini, ketika kita tanya, misalnya ke mereka ya, Bapak kan punya bisnis besar sekali nih Pak, tapi kok secara cash agak kurang ya? Oh iya, mereka biasanya akan jawab begini, ya karena saya putar di barang. Jadi barang itu berputar teman, barang itu terus melakukan namanya cycle, ya, cycle terus menerus, ya, dan uangnya berputar. Ya, nah sama halnya dengan kita melakukan trading. Ketika kita trading, ya jangan takut dengan floating. Ya, floating itu artinya beli koin dan dia nanti akan jual koin, beli koin dan jual koin. Ya, tapi floating yang kita mau adalah floating di bawah harga yang murah. Ya, kalau misalkan terjadi seperti itu, ya profitnya banyak teman-teman. That's why kita nggak perlu takut. Nanti settingan ini adalah settingan yang kita akan gunakan dan akan diputar terus menerus, dan terus menerus. Semakin banyak putarannya, maka kita akan dapat profitnya setiap hari. Ya, ini yang kita harapin. Jadi, ketika Anda melakukan trading, berarti Anda akan melakukan yang namanya bisnis continue, ya. Sama dengan bisnis yang berputar, atau kita bilang kalau bisnis dagang ya barangnya berputar. Uangnya ada di barang dan itu keluar masuk, ya. Jadi bisnisnya itu berjalan, ya. Berjalan. Oke, nah kita bukan mencari bisnis yang kita beli barangnya, terus begitu ketemu satu harga kita jual semuanya, habis itu kita nggak dagang lagi. Ya, bukan seperti itu. Yang kita mau cari itu adalah bisnis yang berputar. Ya, oke, saya kasih satu analogi ya. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah sell player dengan, saya agak lupa namanya, kalau nggak salah whole gimana tulisnya? Whole warehouse. Ya, ini istilah yang sering dipakai lah ya. Apa sih perbedaan dua ini? Ya, kalau sell player, maka kita akan menjual setiap satu layer, karena per layer itu punya harganya masing-masing. Ya, jadi begitu harga turun, ya dia beli. Harga turun, ya dia beli. Berarti setiap layer itu punya harga sendiri. Contoh, kita bicara sell player ya. Misalkan gini, misalkan teman-teman beli 1 kilo ya telur, itu pertama kali beli adalah harga 10.000. Pertama kali beli, ya. Misalkan let's say ini jadi 10.000. Oke, ya. Kemudian ketika harga turun jadi 9.000, teman-teman melakukan pembelian lagi. Misalkan let's say kita beli 1 kilo lagi. Ya.
maka di sini ada 9.000. Nah, berarti harga yang pertama dengan harga yang kedua itu berbeda harga, ya. Terus kita bilang lagi, misalnya ada 1 kilo lagi telur, dia harganya jadi 8.000, ya. Maka harga yang pertama, harga kedua, harga ketiga itu berbeda semua teman-teman. Ketika nanti naik harga ke 8.000, misalkan naik nih dari 8.000 tuh naik ke 8.500, maka yang kita jual ada yang ketiga. Ya, nah ini artinya sell per layer. Tapi kalau teman-teman menggunakan whole warehouse, dia akan menjumlahkan harga rata-rata dan menjumlahkan semua harganya jadi 10 tambah 9 tambah 8. Ini totalnya menjadi 27, benar ya? 27.000 ya. Nah, 27.000 ini dibagi dengan 3 karena 3 kilo ya. Ini kalau teman-teman hitungnya 27.000, saya coba bagi ke kali bagian kalkulator ya, teman-teman. 27.000 bagi 3 berapa ya? Sorry, ini kalkulatornya 27.000 ya. Oke, kita bagi dengan 3 ya. Sorry, mohon maaf. Kita bagi dengan 3. Nah, 9.000 rata-ratanya teman-teman. Ya, kita kembali ke notnya. Jadi harganya rata-rata adalah 9.000. Ini harga rata-rata. Sehingga ketika misalkan ada harganya naik menjadi 9.500, maka dia akan menjual 1, 2, dan 3 kilo. Berarti kita sekali jual 3 kilo. Berarti barangnya habis. Ya. Kalau teman-teman rencananya, kapan kita harus melakukan yang namanya sell per year? Kapan kita harus melakukan namanya whole warehouse? Sell per year itu adalah kita pakai ketika kita memang mau dagang yang continue ya, yang berkelanjutan, yang artinya terus-menerus. Ya, kalau kita tidak ada rencana untuk mengganti koin, kita tidak ada rencana untuk berhenti dalam trading di cryptocurrency ini, di spot market, maka kita akan gunakan sell per layer teman-teman. Kenapa? Karena dia akan jauh lebih menguntungkan. Ini kan contoh saya cuma 3 layer ya, bagaimana dengan 20 layer ya. Kalau teman-teman mainkan di 20 layer, maka setiap layer itu akan punya harga yang berbeda-beda. Jadi naik sedikit yang layer ini jual, yang naik sedikit yang ini jual. Ini turun dikit ini beli, nanti turun dikit beli lagi, nanti naik lagi jual lagi. Jadi beli jual seperti itu. Itu sell per layer. Nah, kalau kita gunakan whole warehouse, tujuannya ini adalah untuk sekali menyelesaikan ya. Kita mau koin ini, misalkan contoh, saya mau ganti dengan koin yang lain. Nah, yang saya akan pakai adalah whole warehouse ya. Jadi ini saya pakai di bagian mix strategi teman-teman. Ya, teman-teman pakai whole warehouse, maka dia akan mengambil rata-rata harga sampai dapat satu harga. Misalnya tadi 9.000 ya. Jadi begitu dia nyentuh misalkan 9.500, 1,3% sesuai dengan settingan, itu udah trigger ya. Maka dia udah bersiap-siap akan jual. Seandainya misalkan pas di 9.500, maka dia akan membantu kita menjual semua telur itu. Berarti telur itu habis teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang satu koin, misalkan let's say tadi BTC ya, BTC up, BTC down, teman-teman bikin jadi whole warehouse, berarti teman-teman akan melepaskan semua BTC BTC up dan BTC down yang teman-teman punya. Berarti kita mengeluarkan semua stok dari BTC itu. Dengan catatan, mungkin pertama kita pengen mengganti BTC-nya dengan koin yang lain. Atau yang kedua adalah kita pengen berhenti melakukan trading ya. Jadi whole warehouse itu dipakai adalah untuk tujuan itu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing? Kita bicara tentang sell per layer ya. Sell per layer, kelebihan dia adalah ya, ini sifatnya continuous. Ya, artinya kita dagang terus-menerus, mutar terus-menerus. Ya, kalau misalnya kita mau panjang untuk tradingnya, ya biarin aja kita lakukan sell per layer. Keuntungan dia adalah, plusnya adalah kita akan mendapatkan profit setiap layer ya. Jadi begitu jual, kita dapat profit setiap layer. Ya. Nah, kekurangan dia adalah, plusnya begini, minusnya adalah ketika teman-teman membeli di layer pertama, biasanya kita suka kebeli dengan harga yang tinggi. Ya, layer 1, 2, 3 mungkin tinggi, 4 mungkin tinggi, 5 mungkin tinggi. Nah, jadinya ketika misalkan terjadi putar seperti ini, maka layer-layer yang awal itu akan susah kejual karena harganya itu tidak di harga pertama. Jadi ketika grafik ini terjadi, misalnya teman-teman beli di sini, terus dia turun ke bawah, ya kan, terus dia mainkan di sini, maka selama dia tidak naik ke atas, tidak sentuh titik yang sama, di sini tidak akan terjadi sell.
artinya layer 1 Anda tetap akan ada. Nah, itu kelemahan dari sell per layer. Tapi ya karena kita mau dagang ya biarin dia muter ya. Nah, saya sih lebih suka yang sell per layer ini teman-teman. Nah, kalau misalkan whole warehouse, ya, oke. Kelebihan dia adalah kita bisa langsung melepas koin. Kalau kita mau ganti koin, kita bisa lepas koin. Jadi dia sekali jual semua ya, sell all ya, all stock coin yang kita punya ya. Jadi dia akan menjual semua koin yang kita punya. Sekali jual, selesai, koinnya habis teman-teman. Ya, kelemahan dengan konsep whole warehouse ini adalah ketika misalkan kita udah dapetin harga tengah-tengah. Tadi misalnya harganya 9.500. 9.500 itu harga averagingnya, harga tengah-tengah. Nah, kalau dia tidak mencapai harga itu, maka selama itu kita tidak akan mendapatkan namanya profit. Ya, bahkan koin kita tidak lepas-lepas kalau dia tidak nyentuh harga rata-ratanya. Jadi, secara income yang ini agak lama, begitu kejual sekali beres gitu. Nah, kalau yang sell per real tadi itu adalah dia jual yang bawah, naik ke atas, jual lagi, beli lagi, jual. Jadi main terus, jual belinya main terus ya. Karena kita mau dagang ya kita biarin begitu ya. Tapi kalau ini kan mau menyelesaikan, ya mau ganti koin atau memang sudah tidak mau trading. Jadi ini yang digunakan ya. Jadi ini profitnya agak lama teman-teman. Ya, ini dia berkorban di profit. Profitnya jadi lama. Ya, inilah kekurangan whole warehouse. Ya, nah di Mindstorm application itu ada 4 jenis strategi yang kita bisa pakai. Ada mix strategi, ada new Martin strategi, ada grid strategi. 3 ini menggunakan konsep sell per layer. Nah, terus ada satu lagi yaitu Martin strategi. Yang ini menggunakan konsep averaging, tapi juga bisa diubah menjadi sell per layer. Ya, jadi saya harap dari sini teman-teman ngerti. Dan sekarang kita akan bahas mengenai grid. Ini cara settingnya bagaimana. Grid strategi ya. Nanti untuk strategi lain mungkin akan ada di video-video yang berikutnya ya. Saya akan bahas tentang grid strategi dulu teman-teman. Nah, di grid strategi teman-teman bisa lihat dia ada tulisan single amount. Ya. Terus kemudian ada number of grid. Ya, number grid. Lalu kemudian ada profit take profit ratio ya, take profit ratio. Saya tulis saja profit ratio ya. Terus kemudian ada yang callback-nya. Lalu ada lagi yang namanya decline. Nah, bagaimana menentukan dari setiap part ini ya harus kita isi ini. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah settingan, kita lihat dulu kita punya modal berapa. Dan modal kita itu harus dihitung satu pasang ya teman-teman. Ya, contoh ketika saya punya modal 1.000, maka saya akan bagi 2 menjadi 500 dan 500. Ya, oh ya sorry. Di sini ada satu settingan lagi yaitu kita harus selalu gunakan namanya circular ya. Circular strategi ya. Artinya ketika dia sudah beli, dia akan jual, dia akan beli lagi. Itu namanya circular, artinya bersirkel ya, dia memutar ya. Nah, ketika teman-teman punya modal $1.000, teman-teman bagi 2. Ya, jadi 500 dan 500. Nah, ketika teman-teman sudah punya 2 jenis pembagian seperti ini, nanti teman-teman bagi aja dengan modal yang teman-teman punya ya. Saya anggap misalkan 1.000 itu dibagi 2. Berarti di sini kita bisa lihat kita punya modal 500 untuk coin up dan 500 untuk coin down ya. Saya ketik di sini, ini untuk up, ya, dan ini untuk down. Oke, jadi dibagi 2 ya, satu up, satu down, 500 dan 500. Nah, bagaimana caranya kita menentukan perhitungannya? Kita akan mulai, ya. Dari pertama yaitu single amount. Single amount adalah nilai dolar yang kita masukin untuk pertama kalinya. Jadi dari budget 500, misalkan kita settingan ini adalah settingan untuk yang up dulu ya. Nanti yang down settingan juga sama sih. Kalau teman-teman udah bikin satu settingan berarti up down-nya sama ya. Single amount-nya misalkan adalah senilai 20, misalkan contoh 20 ya. Number of grid ini adalah berapa kedalaman layer atau kedalaman pembelian yang akan dilakukan oleh si aplikasi ini. Misalkan contoh kita bikin 10. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. 20 kali 10 ini adalah $300. Kalau kita bikin begini, sedangkan budget kita 500. Nah, ada 2 cara
yang kita bisa lakukan, ya, supaya dia ke 500. Saya hapus. Cara pertama adalah kita mengganti angka 20 ini menjadi 50. Ini cara pertama. Atau cara kedua, kita hapus 50-nya. Kita tetap tulis 20 di sini, tapi number of grid-nya yang kita tambah. Ya, misalkan kita ubah jadi 25. Bukan 25 ya. Berarti sekitar, kalau mau 20 berarti 25 ya. 25 kali 20, 50 ya. 500 ya. Nah, ini kita akan dapat angka 500. Ini oke? Oke, ya. Tapi saya akan lebih senang lagi kalau misalkan single amount saya tidak sampai minimal 20 lah. Kalau saya akan prefer untuk mengubah ini menjadi 25 dan ini ke 20, ya. Tapi anyway, ini semua boleh teman-teman atur ya, mau single amount-nya 20, number of grid-nya 25, atau mau single amount 25, number of grid-nya 20, ya. Yang penting total 500 untuk coin up dan coin down. Lalu profit ratio-nya bagaimana? Nah, saya sangat rekomendasikan menggunakan 1,3%. Nah, kenapa 1,3%? Kalau teman-teman setting terlalu sedikit, misalkan 1,1%, nanti di sini ada istilah callback, teman-teman. Kalau teman-teman setting callback 0,1%, nah artinya ketika dia sudah berada di 1,3%, ini terjadi namanya trigger ya. Trigger ya. Jadi kita sebutnya dengan trigger price ya. Jadi ketika dia sudah, teman-teman beli ini koin ini di harga tertentu, terus kemudian dia naik 1,3%, maka akan terjadi namanya trigger price atau harga yang di-trigger. Jadi si aplikasi akan sudah siap-siap untuk membantu kita untuk melakukan penjualan. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Kalau dia terus naik, tidak turun 0,1% atau callback 0,1%, maka dia akan terus naik. Nah, anggaplah dia naik sampai 2%, lalu kemudian dia turun 0,1, berarti si aplikasi akan bantu kita di angka 1, akan bantu kita jual di angka 1,9%. Ya, artinya secara persentase teman-teman lihat nanti dia akan besar sekali. Nah, tapi kenapa 1,3? Kenapa bukan 1,1? Kalau kita bikin 1,1, terus paslah misalkan di angka itu terjadi trigger, lalu tiba-tiba turun 0,1, maka si aplikasi akan bantu kita untuk menjual dan kita akan dapatin 1%. Ya, 1% ini teman-teman harus ingat, karena konsep kita profit sharingnya 80-20, maka ini masih dibagi dua, yaitu nanti ada 20 untuk $20, 2% ya, bukan 20 ya, 2% untuk si developer, 2% untuk si, ini saya geser dulu ya, nggak mau ya, dan 8%, ya dibagi 2% dan 8%. Artinya teman-teman akan terima, bukan 8%, 0,2% dan 0,8% ya. Saya tulis di atasnya lah, ya, 0,8%. Nah, di sini kan teman-teman lihat ya, jadi kecil sekali ya. Belum lagi nanti teman-teman akan nggak potongan lagi dari manajemen fee dan dari trading fee. Jadi kecil sekali teman-teman. Manajemen fee untuk pemotongan 1 hari aja, tapi kita kena trading fee di sini teman-teman. That's why kita nggak sarankan misalkan dia terlalu sedikit ya. Kita sarankan teman-teman melakukan perhitungannya menggunakan 1,3%, sehingga ketika dia turun 0,1%, kita ambil profit di 1,2%. 1,2% itu masih gross ya, nanti dikurangi dengan trading fee-nya, dan itu masih bagi lagi dengan profit, pembagian profit itu 80-20 ya. Jadi nilainya masih lebih besar lah teman-teman. Lalu decline. Decline ini kita teman-teman bisa setting, kalau yang mau agresif 1%, 1%, kalau yang mau medium itu 2%, kalau yang mau agak panjang itu boleh 3%, bahkan sampai 5%. Ya. Nah, artinya apa? Decline itu misalnya gini, number of grid kan 20 teman-teman. Kalau teman-teman bikin 1%, berarti dia punya ketahanannya minus 20. Ya. Berarti dia akan turun 1%, dia beli, turun 1%, dia beli, turun 1%, dia beli. Kalau teman-teman bikin 2%, berarti tiap turun 2%, dia akan beli. Ya, artinya kalau misalnya bikin 1%, number of grid 20, maka dia akan dapatin sekitar 20% ketahanannya. Kalau teman-teman bikin 2%, 2% kali 20, maka teman-teman akan dapatin 40% ketahanan modal. Ya, kalau teman-teman bikin 3%, berarti 3 kali 20 kan 60%, berarti 60% ketahanan modal. Ya, nah, sebenarnya ini tergantung teman-teman berhitung dan tergantung teman-teman mau menentukan bagaimana. Kalau saya paling suka kalau kita
melakukan decline itu di 2% teman-teman. Ya, 2% itu medium lah, tengah-tengah, tidak terlalu jauh banget. Semakin dia jauh, semakin sedikit profit yang akan kita dapatkan. Semakin dekat, semakin sering kita akan dapatin profit, tapi resikonya adalah kita terlalu pendek ya. Kalau 20 kali 1% cuma 20%. Tapi kalau kita 20% kali 2% berarti 40%. Jadi lebih besar. Kalau terlalu jauh, misalnya 20% kali 20 kali 3% berarti 60%, itu agak lumayan jauh. Ya, jadi menurut saya kurang efektif sih kalau udah terlalu jauh banget. Terlalu pendek nggak boleh, terlalu jauh juga nggak boleh, kita ambil yang tengah-tengah. Jadi ini adalah settingan yang saya sangat rekomendasikan, tergantung nanti dari jumlah dolarnya teman-teman. Ini contohnya satu koin, satu token, up atau down, yang senilai $500, modal 1.000 ya. Nah, kita boleh pakai settingan ini ya. Atau teman-teman mau kecilin jadi 20, di sini juga jadi 10, bisa ya. Ini bisa diatur sama teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan jadi 10, 1% itu cuma 10% teman-teman coveringnya. Ya, karena kita mainnya di BLVT atau Binance Leverage Token, leverage punya daya ungkit, berarti saya sangat tidak sarankan teman-teman menggunakan 1% di 10 grid. Itu sangat-sangat tidak rekomendasikan. Sepahit-pahitnya juga teman-teman gunakan 10 grid 2%. Nah, kalau untuk 10 grid lebih baik teman-teman bikinnya 3% aja. Ya. Memang secara income mungkin akan dapatnya lebih sedikit, tapi ini jauh lebih safety, ya. Jadi tidak banyak dolar teman-teman kesedot ke dalam koinnya, ya. Dan kalau teman-teman bilang, Pak, kalau saya misal punya modal 800, misalkan berarti teman-teman bagi 400. Tapi kalau saya main 2 koin boleh nggak? Berarti boleh. 1 pasang koin 400, 2 pasang koin berarti 800. Nah, nanti kalian teman-teman setting aja. Berarti kan 1 koin itu cuma 20 kali 10 200. Kalau sepasang berarti 400. Ya, kalau mau 2 pair koin, berarti teman-teman bisa dapatin 200 kali 4, berarti ada 4 jenis koin. Nah, tinggal atur yang seperti ini. Teman-teman tinggal lihat dari jumlah single amount, dari number of grid, itu akan dapatin dolar yang modal yang teman-teman bisa pakai. Profit ratio atau triggernya 1,3%, callback 0,1 teman-teman. Ya, terus decline-nya 1% atau 2%, saya rekomendasikan 2%. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ya, kita main di 2% menurut saya sudah sangat bagus. 2,5% mungkin juga masih oke, teman-teman ya. Jadi settingan untuk menetapkan bagaimana cara kita mendapatkan profit yang bagus, menurut saya adalah settingan seperti ini. Dan settingan ini adalah settingan sudah kami bahas bersama dengan teman-teman trading, teman-teman trader, dan menurut kami ini bisa jadi sebuah standar. Pemilihan koinnya sudah, kemudian setting di grid strategi sudah. Nah, ini adalah settingan yang paling sederhana teman-teman. Kalau teman-teman tidak ngerti, teman-teman harus hubungi trainernya Anda. Ya, ingat, harus hubungi trainer Anda. Kalau trainer Anda tidak mau ngajarin, teman-teman pokoknya kejar dia. Nah, yang kami akui sebagai trainer di Champion Trading Community adalah mereka yang sudah mendapatkan certified. Ya, nanti ketika websitenya joinchampiontrading.com selesai, teman-teman bisa lihat siapa yang di sana yang akan mendapatkan sertifikat. Kalau dia belum mendapatkan sertifikat, berarti dia bukan trainer, teman-teman. Ya, nah kami ketika menerima seorang trainer, kami itu punya beberapa persyaratan. Salah satunya adalah dia sudah mengerti hitung-hitungan, dan yang kedua adalah dia punya jiwa untuk melayani atau jiwa untuk mengayomi teman-teman semuanya. Jadi kalau dia tidak mau misalkan mengikuti rule yang kita bikin, maka kita tidak bisa jadikan dia sebagai seorang trainer. Kalau dia mau jadi leader di luar sana, ya nggak apa-apa. Tapi untuk trainer, kami mengharuskan dia punya jiwa untuk melayani dan jiwa untuk mengayomi. Ya, karena trainer kan pengajar ya, berarti dia harus mengajarkan. Ya, dan saya highly recommended teman-teman untuk memiliki seorang upline kalau di afiliasi begini adalah seorang trainer. Ya, leader boleh, tapi usahakan leader itu mau mengajar teman-teman. Dan leader itu kalau dia jadi trainer itu jauh lebih mantap. Ya, oke. Jadi sampai di sini saya kira video saya teman-teman, dan nanti teman-teman bisa belajar ini terus. Lakukan latihan berulang karena ini cuma perhitungan matematika teman-teman. Jadi logisnya teman-teman kalau memang bagus dan kuat, maka ini sebentar aja teman-teman akan mengerti. Dan ketika teman-teman lihat chart, usahakan cari chart yang memang koin yang chartnya itu benar-benar fluktuasi tapi berada di area sideways, kita bilang ya. Sideways-nya jangan yang tipis-tipis ya, yang panjang-panjang teman-teman, karena itu sangat menarik sekali. Oke, dan mungkin untuk pembelajaran yang keempat, seri keempat tentang cara pemilihan token atau cara pemilihan koin,
dan bagaimana cara settingnya. Sampai di sini teman-teman. Nanti di chapter kelima kita akan lakukan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, saya mau izin untuk pamit dan sampai jumpa.